Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada bencana perkeretaapian di Jawa, khususnya di Bekasi. Sementara kita baru menggagas 14.000 km railway di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ya, kita turut berduka cita atas kejadian di Pulau Jawa. Ya, selama ini Pulau Jawa ini, ya kalau kita bilang serakah rel kereta api salah nanti. Ya, intinya Jawa ini pusat kolonisasi dari orang Belanda. Dari Jawa inilah kolonisasi itu diperluas ke seluruh Indonesia. Jadi Jawa ini selama 200 tahun sejak berhentinya perlawanan Pangeran Diponegoro itu dikuasai oleh Belanda. Lalu setelah 100 tahun mereka menguasai seluruh Indonesia. Nah, dengan Perang Dunia Kedua, bekas jajahan Belanda ini dikuasai tentara Indonesia yang terdiri dari tentara bekas Belanda, Kenil, sampai tahun 1965. Lalu berganti kekuasaan tentara bekas Jepang, Peta Soeharto, yang berkuasa selama 32 tahun. Lalu di periode reformasi ini ya dimulai dengan B.J. Habibie, lalu Megawati, Gus Dur, Megawati, terakhir SBY, 2 militer 2 periode, Jokowi yang kita kenal ijazah palsu, lalu Prabowo. Ya, selama 80 tahun merdeka ini, negara yang tercipta dari kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua ini sudah 80 tahun merdeka dengan pola pemerintahan yang sama dengan pola kolonialisasi. Jadi mereka mengambil uang atau hasil-hasil dari Nusantara ini dibawa ke luar negeri. Ya, baik orang-orang Orde Lama, Orde Baru itu hidup di luar negeri, di negara uang. Nah, kita masih melihat Orde Reformasi ini. Apa mereka juga mengembangkan negara uangnya di luar negeri, masih tanda tanya. Tapi kalau selentingan model-model Pak Luhut itu segala kan suka pengen keluar negeri deh. Ya walau alam ya. Cuman yang saya harap adalah 2045 Indonesia ini menjadi negara Indonesia jujur, dengan metropolitan mulia sebagai ibu kota Indonesia jujur. Sebab kalau tidak jujur, apa yang bisa diharapkan dari negara Indonesia ini yang hari ini ya mayoritas masyarakat dan aparatur ya tidak jujur. Kalau kata Ilham Malik itu ya munafik. Termasuk kata
Ustadz Yahya Wallauni 100% munafik, walaupun mereka mengaku beragama tapi ya nggak tahu isi kitabnya, sehingga agama yang dijalanin itu nggak sesuai dengan petunjuk dari Tuhan, tapi penyesatan yang dilakukan oleh ulama-ulama palsu atau tokoh-tokoh agama palsu yang memang menyesatkan. Ya ini kan telah lahir umat-umat beragama yang tidak jujur ini. Ya dengan revolusi jujur kita harapkan yang kita mulai dari 2019, jadi 2029 ini 10 tahun revolusi jujur. Lalu kalau 10 tahun lagi 2039 itu 20 tahun revolusi jujur. Mudah-mudahan Indonesia jujur bisa kita wujudkan di 2045, bukan Indonesia emas. Kalau nggak jujur ya emasnya dibawa ke luar negeri juga. Ya terima kasih sudah nonton Bang Haji Andra. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamun qalamirobirrohim. Sampai jumpa lagi.